Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 17 ayat yang ke-14 sampai 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Judul renungan kita hari ini adalah memiliki iman sebesar biji sesawi. Ditulis oleh Yeni Budi Hartono, sahabat suara kasih. Kebimbangan atau kekhawatiran sering digambarkan oleh Alkitab sebagai bentuk ketidakpercayaan akan kuasa Allah, sebagai manusia yang telah ditebus, dan hidup dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus.
Seharusnya hidup kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun bersandar pada Tuhan. Latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus pada Injil Matius 17 ayat 20 adalah ketika para murid tidak berhasil menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, karena kurang percaya akan kuasa Allah. Matius 17 ayat 17 mengatakan, "Maka kata Yesus, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.'" Seringkali hidup kita saat ini sebagai orang percaya tidak ada bedanya dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saat pikiran kita buntu karena masalah yang seolah tidak ada jalan keluarnya, kita ragu atau kurang percaya bahwa Allah sanggup membantu kita untuk menyelesaikannya. "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Matius 17 ayat 20. Biji sesawi yang dipakai Tuhan Yesus sebagai perumpamaan pengajarannya adalah biji yang sangat kecil berdiameter sekitar 1,5 mm. Namun walaupun berukuran sangat kecil, pohon sesawi dapat tumbuh, dan ukurannya bisa mencapai hingga 3 meter. Jika iman kita sebesar biji sesawi, maka cukup untuk melakukan langkah besar dalam hidup kita. Karena itu, kita harus mengejar dengan sekuat tenaga, bertumbuh dalam iman, sehingga kita dapat mencapai impian terbesar kita, yaitu menjadi pohon yang besar dan kuat. Demikianlah yang Tuhan inginkan. Saat kita beriman, hasilnya tertulis dalam Matius 17 ayat 21. "Kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sahabat suara kasih, Tuhan ingin kita memiliki perjalanan dalam hidup kita, dengan mempercayai perkataan dan janjinya. Jika di depan mata kita, seolah-olah keadaan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, bukan berarti janji, penyertaan, dan pertolongan Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan menginginkan hal buruk terjadi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa rancangan dan janjinya selalu baik untuk hidup kita. Marilah kita renungkan, milikilah iman minimal sebesar biji sesawi, untuk memampukan kita melangkah dalam janji, dan merasakan pengalaman bersama Tuhan. Percayalah, bertumbuhlah dalam iman, dan hasilkan buah dalam iman, untuk menggapai hal besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan.
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.